dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pasundan Bandung. Di hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG Unit Kerja SMA Negeri 16 Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anakku semua, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Namun sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk Raffi ya, ketua kelas, untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Raffi yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik anak-anakku semua, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa kesiapan belajar kalian terlebih dahulu ya. Cek ya di meja kalian apakah sudah ada buku tulis PPKN-nya? Sudah ya. Yang kedua, cek kebersihan kolong meja kalian. Apakah ada sampah? Ya. Kalau ada sampahnya silahkan dibuang terlebih dahulu. Selanjutnya kita cek atribut kalian, silahkan berdiri semuanya. Nah, ya berdiri. Bajunya dimasukkan semua. Pakai ikat pinggang. Iya. Silakan duduk kembali. Anak-anakku semua, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Jadi silakan untuk nama-nama yang dipanggil untuk tunjuk tangan dan menjawab hadir. Bisa? Aulia Latifah, Aurelita Diani, Oman, hadir. Yoga. Aku semua, kepada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama ya menyanyi lagu nasional yang akan kita nyanyikan bersama-sama, yaitu adalah lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk kembali. Baik, alhamdulillah tadi kita baru saja menyanyikan lagu nasional apa? Garuda Pancasila.
Setelah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kira-kira apa sih yang bertambah dari diri kalian? Rasa nasionalisme, pinter. Kevin, Cindy, apalagi kira-kira? Semangat, betul. Pinter, Vicky, apalagi? Rasa persatuan, Komar, luar biasa, tepuk tangan dong. Dari menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi adalah sebagai motivasi untuk kita sebelum memulai belajar. Kenapa? Karena supaya kita bisa menambah rasa nasionalisme, menambah rasa persatuan, menambah rasa pada hari ini ya. Selanjutnya, Ibu akan melakukan sebuah apersepsi. Namun apersepsi yang akan digunakan pada kesempatan kali ini, Ibu akan menggunakan sebuah media bernama Mentimeter. Jadi silakan disiapkan perangkatnya untuk Mentimeter ini. Di sini Ibu akan menyediakan sebuah Mentimeter dan linknya ya, boleh scan QR yang ada di depan atau boleh melalui link yang sudah Ibu share. Oke, silakan ditulis materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, ini sudah ada yang mengisi ya. Ada makna lembaga peradilan, Pancasila, dasar hukum peradilan. Oke, sudah ada. Perangkat hukum peradilan, betul. Oke, ya. Ya, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja? Makna lembaga peradilan. Terus yang kedua kita sudah belajar tentang dasar hukum lembaga peradilan. Yang ketiga kita sudah belajar tentang klasifikasi lembaga peradilan. Yang keempat kita belajar tentang Oke. Kita sudah belajar tentang perangkat hukum lembaga peradilan. Ada yang masih ingat gak perangkat lembaga hukum peradilan itu apa saja? Ayo, boleh Kevin? Oke, boleh. Komisi yudisial. Yang lain boleh tunjuk tangan. Oke. Mahkamah Agung, boleh. Raffi, apalagi? Ya, silakan. Pengadilan negeri, pintar Linda. Ada lagi? Tak gantian. Pengadilan tinggi, oke. Oke, Kitaro, boleh. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Sekali lagi ada ya? Peradilan militer, Cindy. Apa? Badan Peradilan Umum. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Alhamdulillah, artinya kalian sudah paham ya berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi di sini kalian juga sudah menuliskan tentang materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru, yaitu berkaitan dengan materi menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Materi yang akan kita pelajari ya, babnya masih sama, yaitu bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia, dengan submateri yaitu adalah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, sebelum masuk kepada materi, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan kompetensi dasar yang akan dicapai, yaitu menganalisis sistem hukum dan peradilan, yang kemudian yang ketiga adalah menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Lanjut kepada indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai, yaitu yang pertama kita akan menelaah ya perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Kemudian yang kedua adalah menelaah perilaku yang melawan hukum. Sudah ya. Yang ketiga kita akan menganalisis nih sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hukum. Karena kita tahu bahwa yang namanya pelanggaran hukum pasti akan ada sanksinya. Kemudian selanjutnya adalah menalar perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dan perilaku kepada hukum. Dan yang terakhir adalah menyaji hasil penalaran perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, yang nantinya akan kita buat kelompok dan akan kita diskusikan secara bersama-sama ya. Lanjut kepada tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya Ibu minta tolong dibacakan oleh Dewi. Peserta didik dapat menelaah C4 perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Oke, 2, lanjut. Peserta didik dapat menelaah C4 perilaku melawan hukum. Peserta didik dapat menganalisis sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hukum. Peserta didik diharapkan dapat menyajikan hasil penalaran mengenai perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dan perilaku melawan hukum. Oke, beri tepuk tangan buat Dewi ya. Terima kasih ya. Jadi ini berkaitan juga dengan indikator pembelajaran yang akan dicapai, bahwa kita bersama-sama akan menganalisis perilaku yang sesuai hukum, perilaku yang melawan hukum, kemudian sanksi-sanksi apa yang akan diterima dan lain sebagainya ya.
Ya. Untuk pendahuluannya di sini saya sampaikan bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, baik kepentingan yang sama ya maupun yang berbeda. Jadi kita lihat bahwa tidak jarang masyarakat perbedaan kepentingan itu sering menimbulkan yang namanya pertentangan. Betul enggak? Ya, dalam kehidupan masyarakat pasti kita ada yang namanya mengalami pertentangan, entah pertentangan pendapat, pertentangan pola pemikiran ya. Ada hukum tidak tertulis. Contoh hukum tertulis apa? Apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum tidak tertulis contohnya apa? Apa? Norma ya, bisa norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini kita bisa lihat ada pun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum dapat dilihat dari perilaku yang dibuatnya. Jadi kalau orang berperilaku sesuai hukum itu bisa dilihat dari ciri-cirinya, Nak. Ya, apa ciri-cirinya? Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Kenapa? Kira-kira kenapa bisa disenangi oleh masyarakat pada umumnya? Kenapa? Karena mematuhi peraturan, karena sesuai dengan tata tertib. Seneng nggak kira-kira lihatnya? Senang. Orang jadi lebih rapi dan sebagainya. Tetapi ketika kita lihat contoh, ya ada anak, kemudian kita sudah tahu bahwa baju itu harus dimasukkan. Ternyata kita lihat ada yang keluar. Guru negur atau enggak? Ditegur. Tidak senang kita lihatnya. Tetapi kalau kita lihat seorang anak, seorang peserta didik, dia taat pada peraturan, bajunya dimasukkan dan sebagainya, kita nggak akan negur, kita akan sapa, kita akan maksudnya puji, wah rapi banget seragamnya dan lain sebagainya. Beda kalau kita lihat dalam keadaan yang tidak rapi seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan juga masyarakat. Helm adalah perangkat keselamatan dalam berkendara menggunakan motor. Pengendara motor diwajibkan memakai helm ketika bepergian, entah itu pengendara ataupun penumpangnya. Saking wajibnya, pengendara motor yang tidak memakai helm pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan pasal 106 ayat 7 dan 8, yang dimana setiap orang yang mengemudikan motornya wajib menggunakan sabuk pengaman dan mengenakan. Ayo, tadi video tentang apa? Apa video tentang? Menaati peraturan. Ya, kira-kira apa sih tadi yang disampaikan dari video menaati peraturan tadi? Pentingnya menggunakan helm. Kenapa sih penggunaan helm itu penting? Oh, demi keselamatan. Ya, jadi kalian harus pahami bahwa yang namanya menggunakan helm itu demi keselamatan diri sendiri, bukan buat gaya-gayaan. Paham? Ya, jadi menggunakan helm itu bukan sekedar oh gaya dan sebagainya, tetapi tadi sudah disampaikan bahwa jarak jauh, jarak dekat itu diharapkan untuk menggunakan helm. Keselamatan masyarakat itu fungsinya sama. Ya, menggunakan helm bagian dari peraturan. Ya, di sekolah kalian sesuai dengan tata tertib itu adalah bagian dari peraturan yang demi kebaikan bersama ya. Kita lanjut lagi, kita masuk kepada orientasi masalah. Nah, di sini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana problem based learning ini adalah pembelajaran dengan berbasis masalah. Nah, di sini Ibu akan tayangkan sebuah video ya berkaitan dengan materi hukum ya. Jadi nanti kalian akan analisis kira-kira apa yang terjadi pada video ini. Sore hari ini kami dari Satlantas Polrestabes Bandung melakukan kegiatan patroli guna mewujudkan Kamsopik Satlantas di Kota Bandung. Kami pun menemukan pengendara yang melakukan pelanggaran. Oh, ini kurang ke sini, cuy. Ini kurang. Punya mas kalau punya mas ada? Ya, kan sama SNK
video yang tadi Ibu tayangkan itu adalah perilaku yang sesuai hukum atau yang melanggar hukum? Melanggar hukum. Coba yang pertama, pelanggaran apa yang terjadi? Tunjuk tangan dong, tunjuk tangan. Boleh, tunjuk tangan. Oke, Linda, berdiri Lin. Diri dong. Ya, apa Linda? Lampu motornya tidak sesuai. Yang pertama, lampu motornya tidak sesuai. Kenapa tuh? Soalnya lampunya warna-warni. Lampunya warna-warni. Akhirnya apa sanksi yang diterima? Dipanggil kejaksaan. Oke, beri tepuk tangan buat Linda ya. Berkaitan dengan materi yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, Ibu akan tayangkan atau Oh, ini ada. Ibu akan tampilkan materinya melalui camset Ibu ya. Jadi kalian nanti bisa mengakses materi video yang tadi maupun tugas yang akan dikerjakan ya melalui camset yang sudah Ibu sediakan. Sebentar. Nah, Ibu akan Nih, ini camset Ibu ya. Jadi nanti kalian bisa mengakses ya video-video yang sudah tadi Ibu tayangkan. Kemudian materi hari ini akan Ibu akses melalui camset ini yang nanti linknya boleh kalian scan barcode-nya atau melalui WA group ya. Jadi nanti Ibu sampaikan WA group untuk kalian akses video dan. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian kepada kelompok. Nah, Ibu akan pakai aplikasi untuk menentukan kelompok kalian. Ibu akan buat 6 kelompok. Nih, kita buat 6 kelompok ya. Oke, silakan kita lihat ya untuk kelompoknya. Neng ya. Untuk kelompok 1 ada Gracel, Peggy, Reni, Cindy, Ega dan Sakila. Kelompok 2 ada Rere, Fadlan, Aurelia, Melani, Raffi dan Naila. Kelompok 3 ada Ruth, Irma, Naya, Raisa, Excel dan Rivalinho. Dan kelompok 4 ada Aurel, Sandi, Rasya, Aulia, Aidil, Zahra. Kelompok 5 ada Kitaro, Hanum, Komar, Anissa, Ahmad, Adrian, Kevin. Ibu sampaikan, Ibu akan bagikan dulu untuk kelompok 1, kelompok 6 ya tadi ya. Lanjut. Oke, Ibu akan putar siapakah yang akan presentasi urutan yang pertama. Deg-degan? Bang, ya. Ya. 1, 2, 3. Kelompok, ya, kelompok 5. Mana? Enggak gitu juga, ya Allah. Iya, kelompok 2. Dia malah senang. Ya, mohon perhatian semuanya ya, kita saksikan untuk kelompok 3. Kelompok 2, maksudnya bagus, fokus berarti. Ih, Rere ketawa-tawa mula. Enggak ada yang ketawa-tawa. Ulang. Tadi ketutupan Ibu. Ulang. Maaf.
Apa itu kopi? Kelompok orang paling imut. Imut gak sih? Imut gak sih? Pegang. Oh. Ayo, nyanyi yel-yel. Oke. Kita dari mana? Kami dari kopi, kelompok orang paling imut. Kami dari kopi, kelompok orang paling imut. Kopi, jaya, jaya, jaya. Oke. Di sini langsung saja kami akan langsung mempresentasikan hasil diskusi ya dari yang telah kelompok kami lakukan. Tugas kelompok ya. Yang pertama adalah carilah masing-masing satu contoh kasus yang sesuai dengan hukum dan bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Ya, untuk kasus hukum yang sesuai dengan hukum akan dibacakan oleh Saya akan membacakan kasus Oke, Cindy boleh bertanya? Silakan. Baik, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Agustin dari kelompok 1 ingin bertanya. Tadi disebutkan mengenai upayanya ya kan? Tadi disebutkan juga bahwa upayanya sendiri adalah memberikan penyuluhan kepada sebagian warga, betul? Nah, dari kebanyakan penyuluhan ini, ada sebagian warga yang merasa, oh saya udah harus berubah begini-gini. Kasus yang perilaku dengan hukum itu apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya. Yang melanggar hukum adalah membuang sampah sembarangan. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, di Indonesia ya sudah ada belum peraturan untuk atau himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya? Sudah. Tapi masih banyak kita temukan orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Ada di sini yang pernah pergi ke negara Singapura? Ada? Sakila pernah? Sakila di Singapura bagaimana Sakila? Ada singa. Hah? Di Sakila gimana kalau di Singapura Sakila? Di sana bersih karena orang-orangnya buang sampahnya itu teratur. Pada tempatnya teratur dan sebagainya. Bener. Ibu juga pernah. Iya. Saya juga pernah ya. Saya pernah ke Singapura, bukan maksud sombong gitu ya. Tapi di sini Ibu jelaskan. Ya, betapa terkejutnya Ibu di Singapura. Tidak ada satupun sampah yang Ibu temukan di negara Singapura tersebut. Kenapa? Yang pertama, kesadaran hukum dari masyarakat Singapura itu sangat bagus. Ya, sangat-sangat bagus, mereka taat akan hukum. Yang kedua, ya, peraturan berkaitan dengan membuang sampah sembarangan itu sangat tegas. Kenapa? Mereka kalau misalkan buang sampah sembarangan, hukumannya itu enggak kira-kira. Ya, yang benar-benar bikin orang jerak, ya. Sedangkan di Indonesia kita sudah ada tadi denda ya. Denda 50.000 dan sekian-sekian gitu, 50 juta. Tetapi ternyata untuk hal-hal terkecil itu belum bisa diterapkan di Indonesia. Ada contoh pernah terjadian di CF. Oke, sekian hasil presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan yang sengaja maupun tidak disengaja. Oke, kita akan menutup yang ke-10 punya. Wassalamualaikum Apa? warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
jadi dingin. Dingin di belakang. Pakai nanya lagi, Bu. Bang pembukaan siapa? Ayo, satu. Oh iya. Lu aja megang, lu baca. Nih, salamnya bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempersembahkan yel-yel kami. Ayo. 1, 2, 3. Kelompokku paling hebat, diam-diam anaknya. Kelompokku nomor 1, kelompok 5 namanya. Dah. Kayak gimana? Kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami akan menyediakan jawaban, bukan harapan. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat luar biasa yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya nih, kalau kira-kira yang melanggar adalah seorang polantas, kira-kira siapa yang dapat memberikan mereka sanksi? Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Siapa kita? Kelompok 3. Terampil, inovatif. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Ismi dan juga ibu-ibu yang lain dan juga teman-teman yang sudah mengizinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan suatu permasalahan yang sudah kami diskusikan bersama tadi. Nah, di sini kami akan menjelaskan suatu permasalahan yang marak-maraknya nih terjadi di masa-masa ini dan mungkin juga beberapa di antara kalian pernah mengalami. Hal ini berkaitan dengan deplatforming. Kira-kira apa sih deplatforming itu? Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Ya Ibu, luar biasa sekali apresiasi untuk kalian yang sangat menghidupkan suasana diskusi. Memang kita pembelajaran ini kan berbasis masalah ya. Jadi kita memang melihat banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar kita ya. Tadi kita lihat sebagai contoh hate speech yang mungkin kita nggak sadari. Sebenarnya kita tuh sering melakukan hate speech tersebut atau mungkin Setelah menyaksikan, kami akan menutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anakku semua, alhamdulillah demikian presentasi kelompok yang sudah kalian tadi diskusinya juga sangat hidup ya. Kalian sudah bisa menganalisis kasus-kasus perilaku yang sesuai dengan hukum dan juga yang bertentangan dengan hukum. Nah, jadi nanti ada kuis untuk mengevaluasi berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu silakan kalian kembali ke kursinya masing-masing. Ada yang sudah bisa membuka? Silakan kerjakan secara mandiri ya. Kenapa? Bisa. Ada yang sudah selesai? Sudah? Ya. Ada yang sudah selesai? Belum.
Sama nggak susunannya? Sama ya? Sama ya susunannya ya? Soalnya sampai 10 ya. Kamu udah nomor berapa? Pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, coba Ibu mau tanya apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan tunjuk tangan. Boleh Raffi? Tadi mau begini. Kita belajar tentang hukum, tentang pelanggaran hukum. Apa, Dewi? Hukum yang terlanggar dan tidak terlanggar. Ya, boleh. Belajar untuk berdiskusi bersama teman kelompok tentang kasus yang banyak terjadi di Indonesia tentang pelanggaran hukum. Oke, ada lagi? Siapa? Oke, Ruth, boleh Ruth. Diri aja, diri Ruth. Betul. Oke, betul, tepuk tangan tadi untuk Raffi, Komar, Ruth, dan Dewi ya. Ya, jadi jangan lupa tadi kita sudah belajar berkaitan dengan menampilkan sikap yang sesuai hukum ya, perilaku yang sesuai hukum, perilaku yang bertentangan dengan hukum, dan juga sanksi-sanksi yang diterima kepada para pelanggar hukum. Nah, baik anak-anakku semua, tadi adalah poin-poin pembelajaran yang sudah kita pelajari. Selanjutnya kita akan masuk kepada refleksi proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mantap, seru. Oke, boleh. Nah, Ibu mau dong minta penilaian dari kalian berkaitan dengan proses pembelajaran hari ini. Penilaiannya bukan dalam bentuk angka, tetapi boleh dalam emot apapun dari kalian. Misalkan kalian boleh memberikan jempol, boleh memberikan tanda love, boleh memberikan tanda apapun, peace dan lain sebagainya ya. Jadi nanti hitungan ke 1, 2, dan 3 silakan kalian untuk mengekspresikan proses pembelajaran pada pagi hari ini ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3 semuanya. Oke, beri tepuk tangan ya. Dari saya buat kalian begini juga. Ya. Oke, baik anak-anakku, alhamdulillah hari ini selesai sudah pembelajaran kita. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu kepada Ketua Kelas Raffi Fadila, silakan untuk memimpin doa. Alhamdulillah pelajaran pada pagi hari ini terlaksana dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kita semua di kelanjutannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk kepercayaannya masing-masing. Doa Tuhan memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kita. Universitas Pasundan, the real choice for every generation.